Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih tetap diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita rasakan baik hari ini maupun hari kemarin dan insya Allah hari berikutnya. Kemudian salam salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk menerangkan, menjelaskan materi bagian dari fikih siasah, yaitu tentang fikih siasah dauliyah atau kharijiyah. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu tentang hubungan internasional dalam Islam. Maka kita mulai, apa itu fikih siasah dauliyah atau kharijiyah. Di sini para ulama fikih siasah mendefinisikan bahwasanya fikih siasah dauliyah atau kharijiyah adalah peraturan atau hukum yang dibuat oleh pemimpin dalam mengatur hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya. Nah, dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Lalu kemudian sejarah tentang fikih siasah dauliyah atau kharijiyah. Pertama ada fase Mekah. Pondasi awal terbentuknya hubungan internasional pada fase Makkah dimulai dari pertemuan Nabi dengan kabilah yang pergi haji. Dan Nabi tentu mengajak mereka kepada Islam. Juga ketika peristiwa hijrah ke Habasyah, yaitu bentuk hubungan antar pemerintah Habasyah dengan Muslim yang berhijrah ke Habasyah. Adapun fase Madinah, pada fase Madinah atau terbentuknya negara Madinah, maka mulai terlihat hubungan internasional dengan jelas. Bagaimana hubungan Madinah dengan negara lain seperti Romawi, Persia, Mesir, Yaman, Habasyah, dengan Rasulullah mengirim surat kepada negara-negara tersebut. Dan juga perjanjian Hudaybiyah dengan Quraisy Mekah pada 6 Hijriah, dan juga perjanjian dengan Yahudi dan Masihi atau Nasrani pada 10 Hijriah. Kemudian perhatian ulama terhadap hubungan internasional atau fikih siasah dauliyah atau kharijiyah. Ulama dalam perhatiannya terhadap pembahasan ini diantaranya itu Syekh Ali Jum'ah, yaitu mufti Mesir, menetapkan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan internasional baik sesama negara muslim ataupun non-muslim, yaitu perdamaian, kebaikan, keadilan, tolong-menolong, kasih sayang, berdasarkan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 208 dan juga Al-Maidah ayat 2.
Di sini juga para ulama membahas tentang pilar hubungan kemanusiaan. Pertama adalah pemuliaan manusia. Pemuliaan manusia ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Pemuliaan pertama adalah dianugerahi akal, sehingga dapat memanfaatkan apa yang ada di langit dan di bumi, dan dengan akal pula lah adanya ketakwaan, dengan melihat dan mentadaburi alam ciptaan Allah. Yang kedua itu persatuan. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 103. Yang ketiga itu tolong menolong, juga merupakan pilar hubungan kemanusiaan. Ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Berikutnya itu toleransi. Ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Dan ini mungkin berkaitan dengan yang digaungkan oleh Kementerian Agama, yaitu tentang moderasi beragama. Di antaranya itu toleransi. Kemudian kebebasan. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Kebebasan dalam hal ini dengan mematuhi rambu-rambu yang ada. Tidak mengganggu kebebasan orang lain. Dan semuanya sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dan Rasulullah ajarkan baik dalam Al-Quran dan hadis. Berikutnya itu kebaikan dan interaksi yang sesuai. Kebaikan terhadap individu atau antar kelompok dalam keadaan perang ataupun damai berinteraksi sesuai dengan perlakuan yang didapatkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Nah, berikutnya itu keadilan berdasarkan firman Allah Quran Surah Al-Maidah ayat 8, An-Nisa ayat 135, Al-Baqarah ayat 90. Kemudian menunaikan haji sesuai dengan firman Allah Quran Surat An-Nahl 91 sampai 92. Dan yang terakhir itu kecintaan dan menghentikan kerusakan. Hal ini dengan menjaga 5 hal: jiwa, agama, harta, keturunan, dan akal. Nah, makanya lah ada 9 pilar hubungan kemanusiaan yang mana membuat hubungan antar manusia sebelum adanya hubungan antar negara menjadi pondasi awal. Pondasi awal sehingga ketika lanjut kepada hubungan antar negara sudah didasarkan dengan 9 pilar ini. Sehingga mensukseskan yang namanya hubungan antar negara atau fikih siasa dauliyah atau kharijah. Baiklah, mungkin itu materi tentang fikih siasa dauliyah atau kharijah atau hubungan internasional dalam Islam. Semoga dapat memberikan bagi saya dan juga semuanya untuk menambah wawasan, menambah ilmu dan sebagainya. Wallahu alam. Saya tutup dengan bacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.